Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 2022A1H182. Nah, tujuan dari pembuatan video ini, saya akan melakukan penjelasan atau presentasi tentang 3 peta konsep. Yang pertama itu ada HAM atau hak asasi manusia, yang kedua itu ada Pancasila, dan yang terakhir ada politik. Nah, baik, saya akan menjelaskan dulu apa itu HAM. Nah, HAM adalah hak asasi manusia, yaitu hak-hak yang melekat pada diri manusia setiap individu sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang anugerahnya wajib dihormati. Nah, yang kedua itu ada fungsi HAM. Fungsi HAM yaitu alat untuk melindungi manusia atau orang-orang dari kekerasan atau kesewenang-wenangan dan meliputi hak untuk hidup. Nah, yang ketiga itu ada penegakan HAM. Yang pertama itu ada pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua itu ada pembentukan instrumen HAM, dan yang ketiga itu ada pembentukan pengadilan HAM. Nah, yang keempat itu ada sejarah HAM. Nah, sejarah HAM ini mencakup perjuangan panjang dimulai dari masa kolonial hingga era kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan pengakuan HAM tertuang pada dalam konstitusi. Namun diimplementasikannya tidak selalu konsisten. Era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 ditandai dengan pembatasan kebebasan sipil. Nah, setelah reformasi 1998, upaya peningkatan perlindungan hak asasi manusia terus dilakukan, termasuk pendirian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1993. Meskipun demikian, tantangan HAM masih ada dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia yang efektif di Indonesia. Nah, yang kelima itu ada macam-macam hak. Nah, yang pertama itu ada hak sipil dan hak politik, dan yang kedua itu ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang ketiga itu ada hak kolektif, dan yang keempat ada hak perempuan dan anak-anak, dan yang kelima itu ada hak lingkungan hidup. Nah, yang keenam itu ada hak asasi manusia internasional, dan yang ketujuh itu ada hak non-diskriminasi. Nah, yang keenam itu ada perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, yang pertama itu upaya Komisi Hak Asasi Manusia, dan yang kedua itu ada pembentukan instrumen hak asasi manusia, dan yang terakhir itu ada pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Nah, yang ketujuh itu ada perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, yang pertama itu di era kemerdekaan, dan yang kedua itu era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, yang ketiga itu ada era reformasi 1998. Nah, yang keempat itu ada pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Dan yang kelima itu ada partisipasi internasional. Nah, yang keenam itu ada tantangan kontemporer. Dan yang terakhir itu ada pengakuan hak kebudayaan dan lingkungan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari hak asasi manusia, dan lanjut saya akan melakukan penjelasan dari Pancasila. Nah, baik, saya akan melakukan penjelasan dari Pancasila. Nah, yang pertama itu ada ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini merupakan dasar filsafat negara yang terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua itu ada kedudukan Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila itu ada 2, yaitu yang pertama sebagai dasar negara, dan yang kedua itu sebagai ideologi negara. Nah, yang ketiga itu ada fungsi Pancasila. Nah, fungsi Pancasila itu sebagai perekat menyatukan bangsa Indonesia dan memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, yang keempat itu ada nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Nah, yang kelima itu ada perumusan Pancasila. Nah, perumusan Pancasila ini dilakukan dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 oleh Panitia 9. Nah, yang terakhir itu ada penerapan Pancasila. Nah, penerapan Pancasila itu contohnya tidak malas dalam beribadah, tidak membeda-bedakan agama, bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat yang beragama, dan yang terakhir itu saling menghargai antar sesama manusia, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang Pancasila, dan lanjut saya akan melakukan penjelasan tentang politik. Nah, baik, selanjutnya saya akan melakukan penjelasan tentang politik. Nah, yang pertama itu ada kekuasaan politik. Nah, kekuasaan politik yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pengaturan publik atau pemerintahan, baik dalam berkembangnya maupun hasil-hasilnya sesuai dengan tujuan dari pihak tertentu. Nah, yang kedua itu ada macam-macam politik. Nah, yang pertama itu sistem politik totaliter, yaitu sistem politik yang mana pemerintah memegang kendali penuh terhadap masyarakat. Nah, yang kedua itu politik demokrasi liberal, yaitu sistem politik yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Nah, yang ketiga itu ada politik otokrasi, yaitu pemerintahan yang kemampuannya dikuasai oleh pemerintahan satu orang. Nah, yang keempat itu ada politik oligarki. Nah, yaitu sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok elit masyarakat kecil. Nah, yang kelima itu ada politik otoriter, yaitu sistem pemerintahan yang kekuasaan sepenuhnya pada negara ataupun pribadi tertentu. Nah, yang keenam itu ada politik diklator, yaitu sistem politik yang mana pemerintahannya berlaku secara otoriter dan cenderung sewenang-wenang terhadap masyarakat. Nah, itu saja macam-macam politik. Lanjut saya akan pada poin 3, yaitu partisipasi dalam politik. Nah, partisipasi dalam politik itu contohnya yaitu keikutsertaan dalam konteks politik, yang hal ini mengacu pada keikutsertaannya keikutsertaannya warga atau masyarakat dalam berbagai proses politik. Nah, yang keempat itu ada ideologi politik. Nah, ideologi politik yaitu landasan dalam menerapkan sistem pemerintahan suatu negara. Secara umum, ideologi adalah sebuah himpunan ide, nilai, opini, dan keyakinan yang menjelaskan mengenai rencana atau tindakan dalam pembuatan kebijakan publik. Nah, yang kelima, baik, selanjutnya itu ada sistem politik. Nah, sistem politik yaitu sekumpulan pendapat prinsip yang membentuk suatu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta mempertahankan kekuasaan. Nah, yang terakhir itu ada infrastruktur politik, yaitu suatu set struktur yang menggabungkan antara satu dengan yang lain, lalu membentuk satu rangkaian yang membentuk berdirinya keseluruhan struktur tertentu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari 3 peta konsep tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari 3 peta konsep tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.